Sobat-sobat otomotifku, Rebecca hari ini akan berobat lagi. Walaupun dia cantik di luar, oke dari luar, tapi kalau di dalam panas berkeringat jadi saya. Biar mama musim hujan berkeringat. Nah, apa solusinya? Kita mampir ke Rotary Auto yang Rotary Bintaro juga. Ya, karena Rotary dia di Bintaro jadi namanya Rotary Bintaro. Yang di samping sini nih, tapi yang di sini sudah berubah namanya Rotary Auto. Nah, mampir ke sini dekat Toyota. Nah, biasanya tuh di sini ada diparkir mobilnya Om Fitra Eri yang warna putih tuh, tapi tidak ada kayaknya. Nah, apakah Rebecca akan sembuh dengan Rotary Auto? Mari kita lihat. Oke, bersama owner Rotary Auto di sini. Halo kok. Halo, apa kabar? Sehat. Sehat banget. Namanya siapa kok? Saya dengan Ferry Jensen. Wah, Pak Ferry nih. Nah, sudah mencoba nih mobil-mobil hancur ini kok. Tadi dicek tidak ada sama sekali freonnya ya kok? Ya, betul. Jadi mobil ini ya. Tadi menurut keterangan Mas Arif katanya baru diambil mobilnya. Ya, baru beli. Nah, AC nggak dingin sama sekali. Sekali tidak. Bener-bener nol. Nah, lalu kita periksa tadi. Ya. Nah, yang hasil dari pemeriksaan kita terdapat itu dia punya freon di dalam sistem AC ini nol, nggak ada sama sekali. Nol saya. Nol. Nah, yang artinya freon itu pasti ada kebocoran karena pada dasarnya mau itu AC mobil, kulkas, dispenser rumah ya, ataupun AC rumah atau AC mobil, semua pendingin yang menggunakan freon di dalam sistem AC-nya atau sistem kulkasnya dia tidak akan pernah bisa berkurang. Kenapa? Karena cara kerja freon itu tuh hanya bersirkulasi muter-muter aja. Jadi mulai dari kompresor, freon dipompa keluar menuju ke satu alat namanya kondensor. Ya bentuknya itu di depan radiator. Bentuknya kayak radiator ya. Nah, kondensor setelah masuk freon itu fungsinya itu adalah untuk pendinginan. Makanya ditiup pakai kipas. Kalau kita lihat ada bunyi kipas. Ada bunyi kipas. Nah, freon dalam keadaan yang sudah turun suhunya tapi masih tetap panas, dia masuk ke dalam dryer filter, disaring bersih dulu, dia punya freon sama oli. Setelah itu dalam keadaan masih hangat, freon itu masuklah ke dalam satu alat yang namanya expansion valve. Expansion valve itu berfungsi itu untuk merubah wujud freon. Freon itu bisa berubah-ubah wujudnya. Dari panas berubah menjadi dingin. Nah, akhirnya freon itu masuklah ke dalam satu alat yang ada di balik dashboard ini namanya evaporator. Oh, tembuslah. Ini perhentian terakhir tuh evaporator. Masih ada? Enggak, masih ada. Dia akan kembali lagi ke kompresor. Jadi kalau evaporator ini ibarat AC rumah itu, dia tuh di bagian dalam kamar tuh indoornya. Outdoornya itu adalah yang di bagian depan. Freon yang udah dingin oleh si evaporator ini yang di dalam evaporator, di dalam ini kan dia ada blower tuh yang bisa kita setel 1, 2, 3, 4. Nah itu cuman kipas doang. Kipas itu menghembus pipa-pipa dingin yang di evaporator, makanya kita bisa rasain dingin dari kisi-kisi. Oh begitu ya. Jadi kita tidak pernah menghirup freon. Hanya bersirkulasi dan berkondensasi. Nah sekarang yang kita lakukan. Tapi ini sudah dingin nih kok. Kenapa nih? Kenapa ini sekarang dingin? Kenapa ini dingin? Karena sekarang kita mau ngetes kompresi kompresornya atau kompresornya itu bermasalah atau enggak. Makanya sekarang untuk pengecekan awal kita sengaja tes masukin freon dengan kapasitas tertentu. Kita mau tahu dinginnya ini bisa mencapai suhu normal atau enggak. Suhu normalnya berapa tuh? Ini bukan 14,2 derajat. Nah, dia suhu normal dari setiap mobil rata-rata itu antara 8 derajat Celcius sampai 3 derajat Celcius. Kompresor harus cut off. Maksudnya adalah pada saat nih, misalkan Mas Arif pada saat berkendara pakai mobil apa aja, pada saat berkendara akan terdengar kayak nanti di lampu merah kayak lebih adem suaranya, RPM-nya agak turun, nanti naik lagi kan. Betul. Turun. Kenapa? Karena dia memang pada saat dia kompresor hidup, dia punya RPM dia akan naik kayak seperti kayak ngegas sedikit. Pada saat kompresor dia lagi mati, dinginnya misalnya udah mencapai suhu derajat, sebutlah misalkan 6 derajat, kompresor itu dia harus mati. Harus mati lagi. Diperintah oleh salah satu alat namanya termostat. Ini agak sedikit rumit sih kalau dijelasin. Jadi saya juga mengerti kan. Kalau dijelasin secara teknisnya mungkin buat orang awam rumit, tapi ini adalah
ilmu teknis yang bisa edukasi juga. dipertanggungjawabkan. Betul, siap. Jadi siap, dia siap. ada satu termostat, dia akan mematikan kompresor secara otomatis ketika dia dinginnya sudah mencapai suhu derajat tertentu. Oke. Nanti dia udah 6 derajat, dia mati, dia naik lagi ke 8 derajat misalkan. Nanti 8 derajat kompresor cetak hidup lagi. Dia turun nanti dia produksi dingin lagi, freonnya berputar lagi. Nanti turun lagi sampai 6 derajat, kompresor mati lagi. Makanya kalau mobil biasa parkir tuh tiba-tiba dia turun ya, lagi betul. gitu. Diimbangin dengan suara cetak, cetek, Iya. cetak, cetek. Itu kompresor mati hidup dan itu normal. Itu normal ya. Dan itu dia harus suhunya itu mencapai di bawah 8 derajat baru kita anggap normal. Nah, ini masih tinggi sekali berarti kok. Ya ini masih belum capai. Nah sekarang Iya. ini baru pengecekan awal. Kita mau tahu dia punya kompresornya dia bunyi atau enggak, terus dia punya kompresinya dia bagus atau enggak, dia punya dinginnya dia bisa optimal atau enggak. Iya. Nah nggak optimalnya ini karena apa? Faktornya juga banyak. Bisa karena kotor, bisa karena dia memang kapasitas freon itu bener-bener belum penuh, atau banyak faktor lainnya gitu loh. Oke. Ini yang nanti kita akan periksa lah secara Makanya tuntas nih, gitu. saya cukup nih kuliah umumnya nih. Nah, kita cek nih di apa? Ternyata sudah muncul nih penyakit-penyakitnya nih kok ya. Ya, jadi tadi kan pengecekan tahap pertama. Ya. Kita mau ngecek dengan pengisian freon. Setelah itu kita udah pastikan bahwa dinginnya masih lumayan, Masih tapi lumayan. belum optimal. 14 Tadi kan yang kita jelaskan bahwa ini ada dua problem. Yang pertama itu karena freon kurang karena ada kebocoran. Ya. Maka setelah tadi kita udah pengetesan pertama dengan pengisian freon, sekarang freon udah kita tarik balik lagi ke dalam mesin kita. Sekarang kita berikan tekanan angin di dalam untuk pengecekan kebocoran. Iya. Nah, salah satunya ini tekanan tadi kita masukin tuh sekitar 275 PSI. Sekarang udah turun tinggal sisa sekitar berapa nih? 200 PSI. 200. Oh, berarti kurang tuh. Ada bocor berarti. Dalam jangka waktu 5 menit aja, ini dia punya tekanan angin udah turun. Langsung turun kok. Makanya tadi kalau Mas Arif cuma diisi freon, setelah itu jalan, kayaknya setengah jam kemudian saya telepon saya untuk bilang, ini AC gua kenapa udah nggak dingin lagi nih? Kenapa kembali lagi nih gitu ya? Oh, iya. Nah, Ternyata salah Mana satu kelihatan, salah satunya yang kelihatan nih di sini nih. ini yang coba cerah. kita lihat. Wow, ada gelembung, ada gelembung. Ini adalah pentilnya. Jadi ini untuk pentil high pressure. Nanti kita akan cek dulu pentilnya itu apakah cuma pentilnya doang yang bermasalah atau rumah pentilnya. Oke. Kalau memang rumah pentilnya bermasalah nanti itu gampang, kita bisa ganti rumah pentilnya. Ya. Kalau memang pentilnya aja itu lebih gampang lagi, tinggal ganti pentilnya. Oke. Gitu. Tapi Terus yang kedua di sini ini ada dua suara kayak suara angin nih, kebocoran di bagian bawah nih. Nah, oh iya dia bilang, aku bocor. Ada tuh yang ngomong di dalam nih. Oh iya ya kayak gitu-gitu ya kayak apa perut perkeroncongan nih, orang lapar bunyi-bunyinya nih, bos. Nah ini nih. Nah, yang di bagian sini kita belum kelihatan jelas. Ya. Nanti kita akan bongkar. Setelah itu dia punya di dalam ini namanya kondensor yang bentuknya kayak radiator yang tadi kita jelaskan. Iya. Jadi nanti kondensor ini kita akan bongkar, kita akan isi tekanan angin, Ya. kita akan cek seperti cek ban bocor, kita celupin di dalam bak air. Kalau dia ada bocor, dia akan kelihatan seperti kayak gelembung-gelembung udara kayak begini. Oke, itu tuh kita bakalan cek lagi. Terima kasih. Akhirnya kan kita sudah tahu nih istilahnya kalau di dokter tuh sudah muncul tuh diagnosanya begitu penyakitnya ya. betul. Ini muncul nih ini. Nah jadi sudah deh. Halo kok. Lagi mulung kok. Apa ini barang-barang bekas begini ini apa nih? Ini Mas Arif, Ya. aku mau infoin. Ya kok. Problemnya mobil ini ternyata itu kan kebocoran di kondensor seperti yang nanti kita akan tampilkan juga nih. Kebocorannya di bagian kondensor yang bagian ini nih. Oh jadi ini rongsokan-rongsokan dari mobil ini? Iya. Ya ampun, lihat tuh guys. Aduh. Nah, ini ternyata kondensor ini kondensor ini juga bukan original bawaan mobil. Ini kondensor ini sudah modifikasian dan ini jadi namanya kondensor universal. Artinya gitu. kondensor ini kemarin kita udah ukur, tingginya ini dia 12 in kali 21 in. Beda. Prinsipnya kalau mobil semakin mau sempurna dinginnya, Iya. kondensor itu dia semakin besar semakin bagus. Jadi kita udah ukur ukuran yang sesuai yang bisa kita pasang. Sekalian kalau kita modifikasi lagi. Nanti ukurannya akan kita rubah bukan dari 12 menjadi 14, lebih tinggi. Oh lebih tinggi. Lebih tinggi. Dan ini panjangnya 21 akan kita rubah jadi 23. Oh Jadi begitu. lebih gede. Dan rencananya nanti kondensor ini kan siripnya dari sirip sini ke sirip sini kan jauh banget.
Ini namanya sirip Oke. sirip besar. Nanti Wah. kita akan ganti yang siripnya lebih kecil sehingga dia punya jalur pipa ini akan lebih banyak. Efeknya, efek positifnya nanti dia punya kondensor semakin besar, pendinginannya itu akan semakin sempurna. Itu yang akan kita bereskan pertama. Yang kedua, ternyata pada saat kita buka kompresornya itu ternyata olinya sudah hitam. Nah, maksudnya oli hitam itu gimana sih? Dia aslinya tuh harusnya kalau oli kompresor dia harusnya bening. Oke. Kalau dia bisa sampai hitam itu karena di dalam kompresor itu sudah terjadi gesekan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Jadi contoh misalkan piston di dalam kompresor bergesekan dengan bodi kompresor. Jadi kayak bergesekan Bergesekan terus berkali-kali. Iya, Pak. Sampai hitam begitu. Sampai hitam. Tidak diganti-ganti. Bergesekan, besi bergesekan, beradu, akhirnya dia tuh rontok. Jadi seperti kayak kita gergaji sesuatu, dia jadi banyak ampas gram. Banyak ampasnya itu yang kasih hitam. Ampas gramnya itu bercampur sama oli, dia berubah warna. Olinya dari bening dia menjadi hitam. Nah, akhirnya seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa freon itu kan cara kerjanya dia bersirkulasi kan dari kompresor ke kondensor ke dryer, dryer ke ekspansi ke evaporator kembali lagi ke kompresor, muter terus. Jadi kalau misalkan ada salah satu komponen seperti kayak kompresor dia di dalamnya itu ada gesekan, dia kan freon berputar, oli atau gram-gram itu juga ikut berputar. Jadi makanya semua terkontaminasi jadi kotor. Lah kayak ini ya, kayak terikut semua ya. Betul. Nah, maka dari itu kita mengambil keputusan yang terbaik itu adalah kompresor ini sekalian aja kita modifikasi, tapi kita modifikasinya pakai merek Denso. Pakai Denso. Jadi merek Denso ini kita bisa pasang ke mobil ini itu langsung plug and play. Tinggal ngerubah satu bracket doang nih. Bracketnya doang yang nanti kita modifikasi. Gitu. Sisanya udah aman. Itu yang kedua. Oke. Yang ketiga nanti ini nih. Ini teknis banget sih ya jelasinnya ya. Kondensor bawaannya ini dia punya selang ini namanya selang flaring. Selang flaring yang model kayak begini. Saya tidak mengerti. Selang flaring. Bedanya gini, flaring sama yang o-ring satu lagi. Kalau yang sambungan ini flaring ini dia tuh tanpa seal, tanpa karet seperti ini. Oh, ini yang ini yang kemarin keluar begitu ya? Belum. Bukan, yang mana tuh? Di sini. Oh, di sini. Di sekitar sini. Jadi ini nyambungnya itu adalah ke sini. Nah, ini kepalanya, ini kepalanya namanya kepala flaring nih. Kasih lihat. Kepala flaring. Yang kepala o-ring modelnya dia pakai seal, pakai begini dia di sini. Nah, yang awet itu justru modelnya kayak gini. Oh, begitu. Kenapa ini ada o-ring, yang ini ada flaring? Karena perhatiin deh, ini udah dimodifikasi tuh, udah dilas-las. Sudah ditambahkan. Nanti akan kita rubah lagi, kita akan balikin kepala flaring ini menjadi kepala o-ring. Oh, jadi kayak gini. Iya. Tujuannya supaya mobil ini tuh awet jangka panjang. Jangka panjang, kita akan pakein yang kepala o-ring lagi. Jadi ini kita balikin. Mantap betul. Terus kondensor ini kan bocor kemarin di sekitar sini. Ternyata perhatiin deh, ini kondensor tuh udah pernah diakalin tuh. Kelihatan nggak? Sayangnya dia nggak cat pakai kuas ini. Iya, harusnya dicat. Mana seninya di sini? Nggak ada sentuhan seninya, tidak ada lagi. Udah las gue banyak banget lasannya tuh. Tidak diganti sama dia, yang betul-betul langsung ininya ya. Diakalin ya. Sayangnya cuma satu, las nggak apa-apa, tapi nggak dicat pakai kuas itu jadi problem. Tidak ada sentuhan seninya. Nah, bahkan tadi Kofir menjelaskan kalau ini kurang rapat, saya tidak mengerti tuh. Saya kira ini udah rapat nih kelihatannya. Ada lagi yang lebih rapat. Dia semakin rapat semakin bagus. Artinya harganya semakin mahal. Kalau semakin rendah semakin murah. Dan kualitasnya semakin turun. Nanti kita akan berikan pilihan kondensor yang terbaik dan pilihan kompresor yang terbaik untuk dipasang mobil ini. Ini mantap betul Kofir. Rotary auto, betul-betul rotary lah. Saya lagi ngecek kondisi mobil. Coba lihat mobil saya, Bang. Si merah. Hancur, Bang. Ini jantungnya hancur. Terinspirasi sama film yang Waikiki gitu. Iya, film-film hancur. Lagi bingung ngapain ya beli mobil ini. Dia pengen beda dari yang lain. Ini mobil humor. Lu lihat deh. Dia punya catnya. Ini catnya dulu. Iya. Di kuas, pakai kuas. Bagaimana dari sudut pandang otomotif? Ini guru dari TikTok nih. Waduh. Marah. Belajar deh. Oh, lu banyak belajar sama dia, jago. Musuh. TikTok nomor 1 lah, top. Tapi per otomotifan saya 0. Kuncinya aja nggak bisa ditarik. Ini. Lihat tuh, mobil komedi nih. Enggak, gue jujur gue udah kena prank di
mobil ini. Baru pertama kali gue nggak begitu terima mobil gue buka langsung. Wah, Langsung. ini dia punya Nih. handle pintu aja. Tada, dikasih pipa pralon. Aduh, jatuh lagi di kepala saya. Tuh. Buat apa sih? Kalau misalkan ini menahan, tidak apa-apa. Ini tetap tidak menahan loh. Mobil kocak tuh. Mobil kocak. Lu baru dapet nih mobil. Baru. Iya. Tuh. Berarti ini mobil cukup menghibur ya? Menghibur dari awal saya ambil menghibur. Dari Handle-nya mulai- patah. Cukup bikin susah sih sebenarnya. Iya. Kan dari mulai ambil aja udah bikin ketawa gitu. Udah ketawa. Nih, kalau tidak ditahan nih kena nih kepala nih. Iya Tuh. pastilah. Tuh. Tuh. Saya pikir mungkin pipanya ini bisa menahan. Tidak juga. Diganti Tuh. sok ini. Oh, dia kayak gini nih. Oh, nggak bisa juga. Dia kayak gini katanya. Oh, nggak bisa juga. Nah, gue pikir mungkin dia kata segini. Jadi kalau coba Coba. lepas. Nah, Oh, dia Oh iya. Baru tahu baru. Dia nggak tahu seninya. Allah Akbar. Saya baru tahu. Dari Mama saya baru tahu. Ganjalan. Berarti lu lupa baca manual book ya? Oh iya, tidak bah. Manual booknya untuk khusus shock yang dipasang pipa. Ini cara pasang gimana? Tuh. Nah, Bro Ya Allah, Akbar saya ini, baru tahu Allah Akbar. Bro Akbar ini tuh udah pengalaman Ya. dapat mobil-mobil humor. Iya ya. Wah, betul-betul suhu, Ini ada betul-betul suhu. fungsinya. Ada fungsinya. Ada fungsinya ini. Ketahan guys, alhamdulillah ketahan. Selama ini saya tidak tahu. Tuh baru turun lagi tuh. Tuh. Nih. Jadi ini bang, dia Ganjalan. sengaja bikin pipanya segini, turunin Ar. dikit, dilepas. Dah, Ay, saya nggak bakalan ganti nih. Pokoknya nih, kocak nih. Ini aja masih ada kabel berbahaya di sini. Speaker ini. Speaker. Pokoknya ini harus pas saya lihat kok dibungkus kabel. Oh, ternyata masih ada listriknya. Oh, mungkin itu dia buat Tapi- ini listrik cadangan itu. Dia waktu dapat emang udah stiker? Nggak? Tidak, baru saya Baru stikerin. distikerin. Oh, biar mobil Saya- kelihatan lebih kayak mobil lah ya. Iya, sebelumnya banyak lesung pipinya. Mungkin Banyak loh, pipinya mungkin, kok. sumpah. mungkin kabel ini tuh pikirin kalau misalkan lagi berlibur, Ya. pengen panasin air, Ya. colok tuh pakai kabel Nah, itu. itu solusi juga kayaknya. Kayak Om Akbar baru dapat ini kan. Solusinya ternyata memang untuk air tuh. Jadi boleh lah nanti. Kalau sudah oke, AC-nya dingin, boleh kita drift-drift sedikit. Oh, boleh. Kalau harus ganti nih. Velg harus ganti nih. Ntar Karena masih bilang, dikuas, ntar kita dikuas. suruh HSR pasangin. Ih, bahaya, bahaya, bahaya. Siap. Ini sudah saya copot transformernya. Transformer, anak saya suka sih, tapi mohon maaf nak, saya cabut dulu ya. Saya cabut dulu ya. Oke, gitu aja teman-teman, terima kasih. Saya tutup dulu warung saya ya. Sobat otomotif gue, kita sudah ada di Rotary Auto. Mungkin kalian berpikir kenapa sih mukanya balang? Kita habis kerja kasihan, habis utang mampir ke Rotary Auto mengecek kondisi dari Rebecca ini. Katanya sudah dingin. Kalau sudah dingin kita cek apa, kalau memang betul-betul dingin kita taruh ikan. Nyala dia. Nyala dia. Alhamdulillah Rebecca sudah menjadi mobil seutuhnya. Karena dingin kemarin-kemarin, ya Allah ini kabinnya panasnya. Ini sekarang dingin dan nih dannya dulu saya kayak Fitra Eri dan 16 bos. Kelihatan enggak? 16. Nih 16. 16 derajat. Nih kita dengar ya. Naik ini baru 2 nih. 3. 4. Duh dinginnya kasihan Rebecca. Aduh Rotary Auto. Ih 14. Aduh, minta tolong ambilkan sarung dulu. Dingin sekali kak ini. Aduh dinginnya kadang. Aduh 15. Wah ini baru bos. Jawaban dari semua betul-betul Rotary Auto. Ko Ferry terima kasih. Mas Deden, mantap nih. Jadi kalau kalian buntu dengan AC-nya mobil tak kayak selalu, ini di garajanya begini terus, tambah-tambah freon atau servis-servis sedikit, mending cek langsung pada jantungnya deh, langsung lagi mampir ke Rotary Auto kalau kalian di daerah Bintaro dan sekitarnya nih, karena langsung dicek keseluruhannya dulu, baru di diagnosa oh ini penyakitnya. Seperti Rebecca ini ternyata banyak komponen-komponennya yang rusak sehingga banyak merembet
Oke, teman-teman, gini impresi berkendara saya memakai AC yang baru dari Rotary Auto. Ternyata ini baru nomor satunya ini. Dingin sekali. Dingin, sumpah. Ini saya tidak bohong ya. Tadi sama Aldi juga bilang, wah ini dingin banget ini. Mungkin karena cuaca juga, karena lagi hujan. Tapi lagi hujan satu dingin sekali, Pak. Betul Rotary Auto terbaik. Bukan cuma mengerjakan yang ini ditambal saja ininya, tapi dia masuk betul, dia cari yang mana permasalahan yang paling dasar, yang paling utama itu dulu dibereskan, sehingga perputaran udaranya yang dijelaskan sama Kak Ferit, saya ya sedikit-sedikit paham lah. Itu jadinya bagus nih, luar biasa. Buat kalian yang ada permasalahan tentang AC, langsung saja ke Rotary Auto ya, Rotary Bintaro, pokoknya the best lah. Terus yang paling dekat adalah biar tampilannya juga oke. Sambil menunggu masuk ke bengkel nanti, saya bakalan ganti velg nih. Velgnya Daiwa Matis itu sudah jarang kulihat di ini di Facebook, susah. Ada yang hubungi juga velg orinya Chevrolet Spark 800cc. Tapi saya ada rasa penasaran untuk mencoba velg yang lain dulu begitu. Agak melenceng ini dari tema, tapi enggak apa-apa. Istilahnya ini Rebecca versi culture-nya mungkin, kalau kata Bang Gofar sekut tuh. Nah, mungkin pertampilannya adalah velg kaleng, pasti velg kaleng. Nah, tapi ada keinginan juga pakai itu tuh, apa itu yang kayak panci kaki juga itu, Moon Ice Dog. Nah, itu yang kayak panci itu juga lucu karena two-tone gitu, di merah baru silver. Nah, silver langsung Moon Ice Dog itu ganasnya itu. Tuh mau komen di bawah guys, di mana itu orang beli begitu. Boleh tolong di komen. Terus ikuti perkembangan dari mempercantik Rebecca ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat komen velg apa. Oke.